Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Siladeni, Sistem Informasi Pelaporan Deteksi Dini. Sebagaimana tugas dan fungsi Bages Bangpol Kabupaten Tuban, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan masyarakat maupun kerukunan umat beragama dengan cara sedini mungkin melakukan pencegahan konflik sosial. Jadi aplikasi Siladeni itu semacam wadah untuk menampung semua pelaporan-pelaporan dari masyarakat ya, sehingga pelaporan-pelaporan tersebut itu bisa teratasi sedini mungkin, bisa dikendalikan sedini mungkin atau bisa diantisipasi sedini mungkin. Makanya muncullah sebuah aplikasi Siladeni ini untuk menampung atau semacam wadah dari pelaporan-pelaporan yang sudah ada. Sehingga dengan adanya aplikasi Siladeni ini, pelaporan itu bisa menjadi real time dan segera untuk ditindaklanjuti. Jadi ini adalah tampilan awal dari Siladeni seperti ini. Terus kemudian Siladeni ini bisa dibuka melalui aplikasi mobile, bisa dibuka melalui aplikasi berbasis web atau berbasis desktop. Jadi dia bisa kompatibel di masing-masing periperal ya. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bages Bangpol Kabupaten Tuban. Kemudian ini adalah penggunanya, ada laporan yang sudah selesai. Terus kemudian ada ragam sumbangsi konflik sosial. Ini ya, contoh-contohnya ya, kegiatan-kegiatannya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bages Bangpol ya, seperti itu. Oke. Tata cara bagaimana? Kita tata caranya apabila belum mempunyai akun gitu ya, maka bisa mendaftar di sini ya. Nah, jadi tinggal memasukkan nama, kemudian masukkan email, setelah itu masukkan nomor WhatsApp-nya, kemudian kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Nah, apabila sudah mendaftar, maka bisa langsung login di sini ya. Ini adalah tampilan loginnya. Kalau belum bisa daftar. Kalau sudah bisa langsung masuk di sini. Nah, ini bisa kita posisikan seperti ini. Terus kemudian setelah kita mendaftar tadi, maka kita bisa login ya. Jadi loginnya itu kita gunakan nomor telepon yang sudah kita daftarkan tersebut ya. Jadi nomor WhatsApp ya. Oke, kita masuk sekarang. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Ada beberapa ini ya, tempat-tempat yang sudah dibangun di Kabupaten Tuban dan itu menjadi ikon-ikon Tuban sekarang, di mana banyak sekali pengunjung baik dari dalam kota maupun luar kota yang sudah menikmati pembaruan pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban. Salah satunya di Taman Hutan Kota Tuban, Abipraya, ada di Taman Tuban Abirama, dan juga ada GOR ya. Dan yang terbaru sekarang itu ada di alun-alun Tuban itu pembangunannya sangat menarik dan pengunjungnya banyak sekali. Jadi tidak hanya di pengunjung di dalam kota saja, tapi di luar kota juga banyak yang telah mengunjungi pembangunan atau hasil dari pembangunan di alun-alun Tuban. Terus kemudian ini adalah bentuk laporannya, karena ini baru membuat akunnya, maka total laporannya masih kosong semuanya. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah informasi di mana akun tersebut itu sudah melaporkan berapa kali, dalam proses berapa kali, ditolak, diterima, dan kemudian laporan sudah terselesaikan. Jadi karena aplikasi ini ditujukan untuk banyak orang ya, banyak masyarakat, di mana masyarakat itu bisa berjenjang dari mulai yang belum begitu memahami tentang teknologi maupun yang sudah memahami teknologi, maka semudah mungkin aplikasi ini bisa digunakan ya. Jadi sesederhana mungkin sehingga target dari pelaporan sedini mungkin itu bisa tercapai gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam laporan. Nah, di mana laporan ini masih kosong karena belum pernah melaporkan sama sekali ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita mau melaporkan ada sebuah kejadian dan kita harus cepat untuk melaporkan, dan itu caranya adalah tinggal masuk ke dalam buat laporan. Nah, di sini
misalkan laporannya adalah ada kerusuhan ya di sekitar Tuban kota misalkan. Terus kemudian kita pilih kategorinya sosial kah atau agama atau politik atau ekonomi ya. Karena kerusuhan menyangkut sosial maka kita pilih yang sosial. Terus kemudian lokasinya ada misalkan di Jalan Veteran ya. Jalan di Veteran Kabupaten Tuban. Terus kemudian kita bisa memilih titik koordinasi di mana lokasi tersebut terjadi atau akan terjadi gitu ya. Kita masuk, kita bisa scroll ya. Kita gunakan kontrol untuk zoom. Nah, di sini kita tandai, di sini ada taman kota, terus kemudian ini alun-alun. Kita tandai ini. Nah, kita masuk sekarang, kita pilih lokasinya itu gimana kita pilih ya. Oke, kita cari dulu. Lokasinya ada di alun-alun Tuban. Nah, ini. Oke, nah di sini tempatnya ya. Kita tandai di sini. Kejadiannya di sini di daerah Minyak Kutus asli misalkan ya, atau di sini kita klik. Jadi untuk menandai titik lokasinya itu kita cukup diklik aja ya, atau ketika menggunakan mobile tinggal ditekan saja. Ini akan otomatis menandai dan kemudian secara langsung titik koordinatnya longitude-nya ini itu sudah otomatis terisi ya. Kemudian ingin menghapusnya, tanda ini misalkan tanda ini punya tidak sesuai dengan titik koordinatnya, itu kita tinggal menghapusnya. Klik petanda maka latitude dan longitude-nya akan hilang juga. Oke, kita tandai lagi di sini pas tepatnya di sini ya, maka longitude dan longitude-nya ini sudah akan terisi ya. Terus kemudian kita bisa melaporkan keterangannya, kita bisa mengisi ya. Ketika judulnya adalah ada kerusuhan di sekitar Tuban kota, maka di sini kita ada keterangan ya. Kita kasih keterangan banyak sekali kerusuhan yang melibatkan kerusuhan yang melibatkan banyak kelompok ya, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh ya, jadi bukan kejadian sesungguhnya ya. Nanti apabila Bapak Ibu melaporkan dengan kejadian sesungguhnya, maka ini ditulis dengan apa yang telah terjadi di lokasi atau apa yang akan terjadi di lokasi. Kemudian file pendukungnya ini bisa berupa video atau berupa gambar ya, atau image ya. Kita cari mungkin ya. Kita coba cari di mana ini. Kita gunakan misalkan dokumen ya. Oke. Kita coba cari di sini aja. Nah, ini. Atau kita coba lagi yang lain. Mungkin ya. Nah, di sini. Di sini adalah contoh gambarnya, dan ini bisa lebih dari satu ya, gambar-gambarnya ini ya. Gambar-gambarnya ini bisa lebih dari satu. Terus kemudian apabila dirasa dari kebutuhan pelaporan ini sudah cukup ya, mulai dari titik koordinatnya, terus kemudian judulnya, lokasinya, terus kemudian yang terakhir adalah file pendukungnya. Nah, kemudian setelah itu kita klik kirim laporan. Oke, kita tunggu sekarang. Nah, maka laporan sudah terkirim ya. Tadi dibuat oleh ini ya. Terus kemudian kategorinya adalah sosial, statusnya baru. Jadi baru dilaporkan. Terus kemudian ada 2 file pendukung seperti ini. Nah, ini file pendukungnya bisa kita download ya. Bisa kita lihat juga. Terus kemudian kita lihat titik koordinatnya ada di latitude dan longitude, di sini tempatnya. Ini kita bisa lihat, kita scroll. Nah, ini kita perbesar seperti ini.
Oke. Terus kemudian balasan dari admin ya itu belum ada ya. Jadi ketika kita sudah masuk di sini gitu ya, maka statusnya adalah baru. Nanti status-status tersebut akan mengalami perubahan seiring dengan admin itu memberikan sebuah tanggapan-tanggapan sampai sejauh mana laporan-laporan yang sudah masuk itu sampai terbalaskan seperti apa. Ini sehingga ending dari sebuah status tersebut adalah verifikasi atau tindak lanjut gitu ya. Jadi cukup seperti itu saja cara melaporkan ya. Caranya seperti tadi, buat laporan, terus kemudian mengisi kebutuhannya. Setelah itu masuk ke kirim laporan. Terus kemudian apabila kita menemukan laporan seperti ini dan ingin cepat ditindaklanjuti oleh admin, bisa memberikan sebuah notifikasi atau komentar ya. Mohon admin untuk segera menindaklanjuti. Kita balas ya, kemudian kita kirim. Maka otomatis akan masuk ke sini ya. Nanti aktivitas-aktivitas ini yang menandakan bahwa terjadi komunikasi antara pelapor dengan administrator ya. Jadi nanti bisa ada komunikasi di kedua belah pihak sampai sejauh mana dan akan apa, ada tindakan seperti apa. Seperti itu ya. Nanti kita lihat lagi di dalam dashboard, maka total laporan dan laporan baru. Kemudian belum diproses oleh admin, kemudian diterima, belum, ditolak, belum, dan laporan terselesaikan itu belum jadi. Nanti seiring dengan processingnya tadi, maka akan bertahap sampai dengan admin menyatakan bahwa laporan ini sudah selesai. Oke, cukup sederhana sekali karena memang targetnya adalah masyarakat umum, di mana ada yang bisa tentang teknologi, ada yang masih belum begitu familiar dengan sebuah teknologi. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana tata caranya, lebih mendalam dan sebagainya, bisa langsung bertanya di administratornya ya, atau bisa langsung menuju ke ini ya, ke kontak personnya yang ada di Bakes Bangpol Kabupaten Tuban. Cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.